Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang organisasi regional. Dari saya, Aya Syarifah Rizka, SPD GR. Nah, sekarang pertanyaan saya, kerjasama penting atau tidak sih yang dilakukan dalam sebuah lembaga kenegaraan? Jawabannya penting. Karena dengan kita melakukan kerjasama, kita bisa melakukan hubungan diplomasi yang sangat erat sehingga saling membantu antar negara untuk menyelesaikan baik itu persoalan dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, setelah kita lihat pentingnya kerjasama, hari ini kita akan lihat apa sih manfaatnya. Yang pertama itu adalah saling membantu untuk dalam menyelesaikan persoalan-persoalan antar negara. Yang kedua itu adalah memberikan ide-ide baru, baik itu dalam kerjasama bentuk ekonomi, sosial, budaya yang saling menguntungkan antar negara. Sekarang kita akan lihat tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran terbentuknya ASEAN dengan model pembelajaran direct interaction, peserta didik diharapkan dapat menguasai materi secara optimal dan memiliki sifat aktif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta dapat menganalisis sejarah terbentuknya ASEAN dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel tentang terbentuknya ASEAN. Sekarang kita akan lihat organisasi kerjasama regional ASEAN itu ada negara apa saja sih? Nah, yang pertama itu adalah negara Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Timur Leste, Filipina, Singapura, dan terakhir ada Thailand. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian dari ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional menjadi tempat bernaung negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Nah, sekarang jelaskan kenapa disebut dengan organisasi regional. Karena di sini yang dimaksud organisasi regional yaitu yang terletak di wilayah yang sama, yaitu yang salah satunya itu adalah wilayah Asia Tenggara. Sekarang kita akan lihat siapa sih pendiri ASEAN ini. ASEAN berdiri setelah adanya deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara yang menjadi pendiri ASEAN, yaitu 1. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. 3. Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. 4. S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Dan kelima, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih tujuan didirikan ASEAN. Yang pertama itu adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan dalam wilayah ASEAN. Yang kedua, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan negara-negara di kawasan dan patuh pada piagam PBB. Yang ketiga, membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset. Ini hanya 3 yang saya paparkan tentang tujuan ASEAN. Tadi sudah saya jelaskan tentang 3 tujuan ASEAN. Karena tujuan ASEAN itu bukan hanya 3, ada lebih banyak lagi, maka silakan klik link tersebut untuk lebih memperdalam materi tentang tujuan didirikannya ASEAN. Baiklah, setelah kita bahas tentang tujuan berdirinya ASEAN, berikut kita akan bahas tentang daftar anggota ASEAN dan waktu bergabung. Yang pertama bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967 itu adalah negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang bergabung kedua yaitu 7 Januari 1984 adalah negara Brunei Darussalam.
Yang ketiga, pada tanggal 28 Juli 1995 itu adalah negara Vietnam. Yang keempat bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 itu adalah negara Laos dan Myanmar. Yang kelima yang bergabung pada tanggal 30 April 1999 itu adalah negara Kamboja. Dan yang terakhir baru gabung ke dalam anggota ASEAN pada tanggal 11 November 2022 itu adalah negara Timor Leste. Demikian pembahasan kita mengenai organisasi regional ASEAN. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya hari ini. Salam Historia Magistra Vitae.